Assalamualaikum, kembali lagi di channel Lentera Ilmu. Cara belajar mudah, menarik, dan siap jadi berprestasi. Segmen hari ini adalah Paham Ilmu. Sebelum menonton videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Selamat belajar! Halo Sobat Lentera Ilmu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ari Damari, tentu ada di channel Lentera Ilmu. Sobat semuanya, pada segmen Paham Ilmu kali ini kita akan melanjutkan materi tentang uniknya belajar vektor. Nah, ini bab ketiga dari kelas 10. Nah, pada bagian ini kita melanjutkan untuk 3.2, yaitu metode poligon, metode jajaran genjang untuk menentukan resultan vektor. Nah, apa saja yang bisa kita bahas? Kita lihat ya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang tiga segitiga istimewa. Ini yang penting sekali untuk materi vektor ini. Kemudian yang kedua, metode poligon itu. Kemudian ada kejadian istimewa pada metode poligon. Dan yang keempat, metode jajar genjang. Nah, kelimanya juga ada kejadian istimewa untuk metode jajaran genjang. Kita mulai untuk bagian yang pertama tentang tiga segitiga istimewa. Nah, sobat semuanya, ini sebetulnya untuk vektor maupun untuk perhitungan yang lain, itu ada tiga segitiga istimewa. Ya. Nah, perbandingan segitiganya dan sudutnya itu yang dikatakan istimewa. Ya. Yang pertama ini. Nah, ini mengingatnya adalah untuk sudut. Sudut 30 derajat dan sudut 60 derajat, segitiganya tentu tegak lurus. Ya. Nah, ternyata ada perbandingan yang luar biasa. Apa itu? Nah, sobat semuanya, ini di depan 30 derajat, itu 1. Di depan 60 derajat, akar 3. Dan yang garis miring ada 2. Nah, sobat semuanya, ternyata 1, akar 3, dan 2 merupakan perbandingan. Berarti sebetulnya bisa bernilai lain. Contohnya berapa? Nah, coba yang satu ini misalkan ada 3. Kemudian yang sini berapa? 3 akar 3. Maka yang 2 menjadi 6. Nah, di dalam vektor, kalau gaya, berarti sama saja. Kalau ini 3 Newton, maka ini 3 akar 3 Newton, yang sini 6 Newton. Kalau kecepatan berarti meter per sekon. Itu istimewanya segitiga yang pertama. Yang kedua, nah ini untuk sudut 45 dan 45. Sobat semuanya, untuk sudut ini maka di sini ada 1, 1 dan akar 2 karena sisinya sama. Nah, yang miring akar 2. Sama dengan tadi. Kalau misalkan ini 10, berarti di sini 10, yang sini 10 akar 2. Nah, itu. Nah, kemudian yang ketiga, itu yang istimewanya adalah sisinya. Yaitu ada perbandingan 3, 4, 5. Sobat semuanya, kalau ada segitiga 3, 4, 5, maka di sini sudutnya yang menghadap 4 adalah 5, 3. Yang menghadap 3 adalah 3, 7. Ini merupakan perbandingan sisi yang istimewa. 3, 4, 5. Nah, kalau menjadi 6 berapa? Nah, jangan 6, 7, 8 karena bukan urutan angka, tetapi menjadi 3, 4, 5, 6, 8, 10. Nah, coba nanti kita gunakan untuk cara-cara yang istimewa dalam resultan vektor. Nah, berikutnya kita lanjutkan untuk bagian kedua ya, yaitu tentang metode poligon. Nah, apa itu metode poligon? Coba dicermati ya. Jadi metode poligon itu adalah cara menjumlahkan vektor dengan menyambungkan gambar. Jadi gambarnya disambung-sambungkan. Itu poin terpentingnya. Nah, kita lihat. Ini gambarnya ya. Ini contohnya ada 3 vektor F1, F2, dan F3. Sebuah balok ditarik oleh gaya ya. Maka ada tips 3 langkah penting di sini yang perlu diperhatikan. Ya, apa itu? Yaitu pertama memilih salah satu vektor sebagai acuan. Nah, sobat semuanya, kalau ingin menggunakan metode poligon maka harus ada satu yang menjadi acuan. Nah,
Pemilihan acuan itu sangat penting karena nanti gambarnya itu nyambungnya supaya mudah ya. Sebagai contoh di sini bisa kita gunakan F1 sebagai acuan. Nah, ini F1-nya kita pilih ya. Berarti ini seolah ada F1. Nah, langkah kedua apa? Pangkal vektor lain disambungkan ke ujung vektor acuan. Nah, berarti kita sambungkan vektor lain, contohnya vektor F2. Jadi ini ya, kita sambungkan ke sini. Nah, seolah-olah pangkalnya dari sini. Kemudian kita tarik vektor itu. Otomatis harus sama besar dan searah. Inilah F2. Nah, sobat semuanya, sekali lagi, ini besarnya harus sama. Nah, ya, berarti kalau menggambar itu sebaiknya menggunakan penggaris dan sudut ya. Sudutnya sama, sejajar dan sama. Nah, kemudian dilanjutkan vektor berikutnya, diteruskan vektor berikutnya. Nah, berikutnya apa? F3, berarti inilah F3. Nah, ini F3. Sekali lagi, ini dengan ini harus sama besar dan searah. Nah, ya, jadi kalau ini ada sedikit kurang pas itu karena cara gambarnya aja ya. Jadi kalau mengerjakan tolong menggunakan penggaris. Nah, berikutnya langkah ketiga apa? Resultan vektor itu dari pangkal acuan, berarti dari sini tadi ya, sampai pada ujung akhir. Berarti ini. Nah, ini sampai sini. Nah, inilah resultan, F resultan. Nah, sobat semuanya, sekali lagi 3 langkah pentingnya yaitu cari atau tentukan acuan, sambungkan vektor-vektor lain ke acuan tadi, terus sambung menyambung, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah resultannya itu dari pangkal awal sampai ujung yang terakhir. Nah, supaya lebih paham, kita lihat contoh soalnya. Nah, ini contoh soalnya, kita lihat ya, metode poligon. Benda ditarik 3 gaya seperti pada gambar. Besar dan arah gaya F1, F2, dan F3 digambarkan pada kertas peta dengan setiap peta mewakili 2 Newton ya. Jadi satu peta ini 2 Newton. Nah, tentukan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Resultannya. Nah, tentu kita coba untuk menggunakan metode poligon. Nah, sobat semuanya, 3 langkah penting. Apa tadi? Menentukan acuan. Kita gunakan aja acuannya mana. Sebaiknya kalau ada peta seperti ini, itu jangan keluar dari petanya. Supaya mudah dianalisis. Tidak usah nambah ya. Sebaiknya kita pilih ini, F1. Apakah selalu F1? Tidak. Ya, bisa juga F3 ya. Loh, kenapa? Saya pilih F1, kemudian saya melanjutkan F2. Berarti kan tidak usah menambah peta. Berarti F2-nya begini. Nah, lanjutkan langkah kedua ini ya. Nah, menyambungkan F2. Inilah F2. Kemudian masih langkah keduanya menyambungkan ke F3. Nah, ini. Red, ini F3. Berarti resultannya, langkah ketiga menentukan resultan itu ini. Dari pangkal sampai ujung terakhir. Inilah F resultan. Nah, berapa? Kalau di kotak ini ada 1, berarti 1 kotak kalikan 2 Newton. Jawabnya adalah 2 Newton. Berarti resultannya 2 Newton. Bagaimana? Mudah dipahami? Sobat semuanya, untuk memahami awal, itu sengaja saya berikan yang ada kertas petanya. Nah, tujuannya supaya lebih jelas bahwa poligon itu seperti itu. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau tidak berpeta? Nah, maka itu kita bahas bagian ketiga. Ternyata untuk metode poligon itu kita bisa melihat ada kejadian-kejadian istimewa. Nah, nilai-nilai istimewa itu bisa dikatakan begitu. Apa itu? Ini. Untuk 2 vektor, nah, jika ada 2 vektor, kedua vektor dan resultannya membentuk segitiga. Jadi sobat semuanya, kalau ada 2 vektor, kemudian vektor itu kita resultankan, maka resultan dan kedua vektornya membentuk segitiga. Nah, contohnya seperti ini ya. Coba kita lihat. F1 dan F2. F1 saya tambah F2, begitu gini kan? Ini F2. Ingat, ini harus sama ya. Nah, inilah resultannya. Berarti ini FR. Nah, F1, F2, FR membentuk segitiga. Nah, kemudian yang kedua,
Untuk 3 vektor resultan 0, ada 3 vektor resultannya 0, maka sambung menyambung akan membentuk juga segitiga. Jadi contohnya begini, ini ada F1, kemudian ada F2, ada F3, ini saya F1, F2 ya, F3. Kalau seperti ini berarti FR-nya itu 0, membentuk segitiga juga. Ya. Nah, yang berikutnya untuk segitiga istimewa berlaku perbandingan sisi segitiga istimewa. Jadi sobat semuanya, kalau kita menggunakan metode poligon, kemudian di situ ada yang membentuk segitiga, kalau segitiganya istimewa, maka berlaku perbandingan segitiga di bagian pertama yang kita bahas tadi. Ya, coba kita lihat contoh soalnya ya. Nah, ini kalau seperti biasanya cukup menghangatkan otak saja ya, supaya kita lebih mudah memahami ya. Kita lihat ya, contoh yang pertama ini. 3 gaya yang bekerja pada titik yang sama seperti pada gambar. Besar resultan ketiga gaya tersebut adalah, nah sobat semuanya, ini ada contoh, ada 3 gaya, kemudian gayanya ada yang tegak, lurus. Nah, berarti kalau kita gunakan poligon, nah tinggal sambung menyambung ya, maka kita bisa menyambungkan ini. Acuannya dulu ya, tadi langkah pertama acuan. Kita gunakan mana? F1 boleh? Boleh. F2? Boleh. Kita coba F2 aja dari tadi F1 ya. Kalau F2 berarti F1 kita tambahkan. Kenapa nggak F3? F3-nya miring sehingga agak sulit. Lebih baik yang F1. Nah, membentuk segitiga istimewa. Nah, sini. Ini ya. Sampai sini ya. Nah, sobat semuanya, ini 12, ini 9. Berarti perbandingannya kan 4 sama 3. Berarti kalau saya tarik garis ke sini, tik, 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 ini sudutnya 37 derajat. Berarti segaris dengan F3. Berarti saya melanjutkan F2 ditambah F1. Saya tambah dengan F3. Inilah F3. Nah, sobat semuanya, kenapa kok tidak sampai pada titik sini? Nah, ingat, ini hanya 10. Padahal kalau ada 9, ada 12, berarti 3, 4, ini 5. Berarti jarak semuanya ini adalah 15 Newton. Berarti inilah resultannya. Nah, ini adalah FR. Nah, berapa FR-nya? FR-nya berarti 15 dikurangi 10. Jawabnya 5 Newton. Berarti jawabnya A. Semoga mudah untuk dipahami. Nah, sobat semuanya, ada satu contoh lagi. Ini yang sering muncul dan ini akan lebih mudah kalau kita menggunakan cara poligon. Nah, ini contohnya dalam bentuk deskripsi atau cerita ya. Nah, ini sering muncul. Sebuah benda bergerak 8 akar 3 meter ke arah barat. Nah, ingat ada arah ya, perpindahan berarti. Kemudian melanjutkan perjalanan 8 meter ke arah utara, selanjutnya berbelok 30 derajat dari utara ke arah timur sejauh 12 meter. Besar resultan perjalanan benda tersebut adalah, nah, sobat semuanya, ada arah angin ya, kita gunakan aja permisalan ya. Kita misalkan ini biasanya kan di sini timur, ini barat, ini utara, ini selatan. Nah, berarti kita menggambarkan mulai dari awal di sini ya, awalnya. Awalnya arah ke barat, 8 akar 3 ke barat. Nah, berarti ke sini. Seret ke barat. Inilah S1, 8 akar 3. Nah, kemudian sobat semuanya, berikutnya 8 meter ke utara. Berarti ke sini. Nah, 8 meter. Ini S2. Sobat semuanya, kebanyakan soal itu adalah istimewa. Makanya ini dinamakan kejadian istimewa. Kita lihat. S1 dan S2, 8 akar 3, 8. Berarti resultannya kalau saya tuliskan ke sini. Nah, ingat berapa ini? Ini tegak lurus. Berarti di sini tadi, sudutnya kalau 1 akar 3, maka sudutnya 30 derajat. Otomatis di sini 60 derajat. Berarti di sini 2. 8 akar 3 berarti di sini 16 meter. Nah, itu istimewanya. Nah, berikutnya S3 membentuk 30 derajat. Berarti dari utara 30 derajat ke sini.
Nah, ya, ini 30 derajat. Berarti ini tegak lurus. Inilah S3. S3-nya 12 meter. Nah, sobat semuanya, mana resultan perjalanan? Resultan perjalanan dari O, ini misalkan ini A, ini B, ini C. Berarti dari O ke C. Inilah resultannya. Nah, inilah SR. Nah, sobat semuanya, coba dilihat istimewanya. Dan ini soal ini yang sering muncul biasanya kalau dulu di UN gitu ya. Nah, mungkin nanti bisa muncul di AKM ya. Nah, ini ternyata 16 dan 12 kan 3, ini 4, berarti ini 5. 3 kali 4, 4 kali 4, berarti resultannya adalah 5 kali 4. Jawabnya 20 meter. 20 meter jawabnya C. Nah, ternyata fisika itu kalau kita berpikir positif, insya Allah akan lebih mudah. Nah, sobat semuanya, dengan melihat metode poligon yang kelihatan dan tidak hanya kelihatan, kalau dicoba insya Allah mudah. Nah, mungkin penasaran dengan metode jajar genjang. Apakah lebih mudah? Nah, kita lihat ya, yaitu bagian yang keempat, metode jajar genjang. Nah, sobat semuanya, yang namanya metode jajar genjang itu, nah ini adalah menjumlahkan dua vektor. Jajar genjang biasanya dua vektor. Kalau lebih berarti dua-dua begitu, ya. Menjumlahkan dua vektor dengan bantuan garis-garis sejajar. Nah, ini yang penting. Garis-garis sejajar sehingga membentuk bidang jajar genjang. Nah, kita coba lihat ya. Ini contohnya ada F1 dan F2. F1, F2. Maka ada dua langkah penting. Nah, ini tipnya ya, dua langkah. Apa? Yang pertama yaitu tadi, membuat garis-garis sejajar. Nah, berarti sejajar F1, sejajar F2. Nah, kita lihat, yang sejajar F1 kan ini. Nah, sejajar F2 yang ini. Nah, ini ya. Nah, ini sejajar ini. Tentunya juga besarnya sama. Ini sejajar dengan ini. Nah, itu. Jadi, buatlah yang sejajar. Berikutnya apa? Yang kedua, resultannya itu dari pangkal perpotongan vektor hingga perpotongan garis sejajar. Jadi ini pangkalnya ini sampai yang sejajarnya ini tadi. Nah, yang namanya resultannya itu yang ini. Seret. Inilah yang disebut dengan F resultan. Nah, sekali lagi ada dua langkah penting. Yang pertama apa? Buat garis-garis sejajar dengan vektor, dua vektor tadi. Kemudian dari pangkal sampai ujung perpotongan-perpotongan ini, itulah resultannya. Atau bisa dinamakan itu diagonal dari jajar genjang tersebut. Nah, supaya lebih paham, kita lihat contoh soalnya. Ya, nah, sobat semuanya, contoh yang pertama ini, nah, masih ingat tadi metode poligon juga sama. Ini soalnya sama ya. Memang sengaja saya buat sama supaya tahu bedanya apa di poligon dan jajar genjang. Nah, kita lihat ya. Benda ditarik tiga gaya seperti gambar, jadi seperti ini ya. Nah, kemudian tadi adalah setiap peta mewakili 2 Newton. Nah, resultan gayanya adalah. Nah, sobat semuanya, berarti setiap ada soal ditanya resultan gaya atau resultan vektornya, maka metode itu adalah pilihan kita. Maka harus kita pahami semuanya. Nah, kalau jajar genjang gimana tadi? Berlaku untuk 2. Maka kalau berlaku 2, ada 1, 2, 3, F1, 2, 3, kita pilih yang ini dulu. F1 dan F2 dulu ya. Nah, dibuat jajar genjang. Apa langkah pertama? Langkah pertama membuat garis sejajar. Sejajar F1, ini kan? Ini sini ya. Berarti yang sini. Nah, ini sejajarnya di sini. Kemudian sejajar F2, ini kan? Nah, sobat semuanya, berarti inilah resultannya. Ini karena 1 dan 2 disebut F1, 2. Langkah pertama atau bagian 1 dari langkah 1 dan langkah 2. Nah, berikutnya baru F1, 2 kita resultankan dengan F3. Langkahnya sama. Langkah pertama adalah membuat garis sejajar. Berarti ini sejajar F3, ini sejajar F1, 2. Nah, sobat semuanya, ternyata resultannya adalah ini. Inilah F resultan. Ternyata sama dengan metode poligon. Berapa ini? 1 kotak berarti kali 2 Newton, jawabnya 2 Newton. Ternyata sama. Nah, sobat semuanya, untuk contoh soal yang kedua, ini yang hanya 2 vektor.
Ya, untuk vektor kecepatan kita lihat ya. Arman naik perahu untuk menyeberangi sungai dengan arus yang cukup deras. Besar resultan kecepatan yang dirasakan perahu jika kecepatan perahu oleh mesin dan kecepatan arus sungai seperti pada gambar. Jadi sobat semuanya, ini hanya ada dua. Berarti kalau menggunakan jajar genjang ya udah ini segaris, ini sejajar dengan VA ya, ini segaris atau sejajar dengan VP. Berarti resultannya ini. Nah, inilah V resultan. Nah, sobat semuanya, tadi karena berpeta akhirnya langsung. Tetapi kalau diketahui sudut gimana? Nah, kita bisa menggunakan aturan kosinus. Nah, ya ini ada diketahui ya. Cos 60 itu setengah. Nah, berarti aturan kosinus bagaimana? Aturan kosinus itu VR kuadrat itu sama dengan VA kuadrat plus VP kuadrat, berarti V1 dan V2, vektor 1 dan 2 ya dikuadratkan, ditambah dengan 2 perkalian vektornya, berarti VA plus VP kali cos alfa. Ini disebut dengan rumus aturan kosinus. Ya, aturan kosinus. Nah, berarti tinggal masukkan aja. Berarti VR kuadrat sama dengan berapa? VA-nya 4 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat ditambah dengan 2 kali VA-nya 4, V8, cos 60 tadi setengah. Berarti ini setengah. Berarti ini saya coret. Nah, berarti VR-nya itu adalah akar ini. Nah, sobat semuanya, boleh dikalikan, dikuadratkan ya, terus dijumlahkan. Boleh begini, ini kan 4 keluar. Kali akar, ini tinggal 1, ditambah ini tinggal 2 kuadrat, yang ini ditambah 4-nya keluar, 4 keluar berarti jadi 2. Sehingga jawabnya 4 akar 2 kuadrat 4 ditambah 3, 7. 4 akar 7 meter per sekon. Berarti jawabnya adalah D. Nah, ini contoh untuk menggunakan penggunaan aturan kosinus. Nah, sobat semuanya, apakah semua resultan metode jajar genjang harus menggunakan aturan kosinus? Nah, tentu jawabnya tidak, karena tadi yang berpeta tidak perlu. Dan yang kedua, ada juga kalau itu memang sudah kejadian istimewa, nah, tidak perlu harus menggunakan aturan kosinus. Jadi, perhatikan tentang kejadiannya. Nah, sama dengan metode poligon ada kejadian istimewa. Ya, kita lihat. Apa yang istimewa kalau ada jajar genjang? Ternyata 2 vektor tegak lurus akan terbentuk segi 4 atau persegi ya, persegi panjang ya. Nah, maka yang berikutnya, kalau di situ ada sudut istimewa, maka berlaku perbandingan sisi segi 3. Jadi kalau tegak lurus ya. Kemudian kalau 2 vektor sama besar, sobat semuanya, sering sekali kita tanpa sadar dengan adanya banyak vektor, ternyata vektor-vektor itu membentuk sudut yang sederhana. Yaitu apa? Membentuk 120 dan besarnya sama. Maka resultannya itu sama. Nah, tolong untuk dipahami dan diingat terus. Insya Allah kalau paham akan terus ingat. Nah, kalau besarnya 90 sudutnya ya, maka ternyata F-nya itu F akar 2. Jadi sekali lagi, kalau sudutnya 120 besarnya sama, maka resultannya sama. Kalau 90 resultannya F akar 2. Nah, berikutnya kalau 3 vektor resultannya 0, maka perlu diperhatikan resultan vektor 1 dan 2 itu akan sama dengan yang ketiga tetapi arahnya berlawanan. Ini termasuk kejadian yang istimewa untuk dicermati. Nah, sobat semuanya, bagaimana contoh soalnya? Nah, coba kita lihat. Ini ada satu contoh soal. Nah, sobat semuanya, kalau kita melihat contoh soal seperti ini, maka kadang-kadang kita cenderung menggunakan metode yang lain. Padahal ini ada yang sangat membantu. Nah, sehingga begitu ada lihat soal, tentunya harusnya berpikir positif ya. Bantuan apa yang diberikan ke kita? Nah, itu intinya ya. Coba kita lihat, apa ciri khususnya ini? Atau istimewanya? Perhatikan ketika gaya yang bekerja pada suatu titik pusat koordinat ya. Pada gambar berikut, besar resultan gaya adalah resultan gaya besarnya saja ya. Nah, sobat semuanya, coba dicermati ada F1, F2, F3 ya. Sudutnya 30 di sini ya.
Maka kalau saya tanya ini plus 90 berapa? 120 derajat. Nah, istimewa kan? Sudutnya 120 derajat. Nah, dan F1 ternyata sama dengan F2. Maka kita gunakan metode jajar genjang. Nah, bagaimana itu? Sejajar dengan F2. Sejajar dengan F2 ya. Maka ini ke sana. Nah, sejajar F1 ini ke sana. Nah, maka ini bisa saya tarik. Inilah resultannya tadi. Resultannya. Sobat semuanya, kejadian istimewanya bagaimana? Dua gaya, dua vektor sama besar, sudutnya 120. Maka ini resultannya namanya F12, besarnya sama. 12 ya. Maka ini 12 Newton. Nah, 12 dengan 16 segaris. Ini kan 120, ini tengah-tengahnya, berarti ini 60. Nah, berarti segaris. Maka F resultannya tinggal dikurangi. 16 dikurangi 12. Jawabnya 4 Newton. Berarti jawabnya 4 Newton E. Ternyata mudah untuk dipahami. Nah, sobat semuanya, baru saja kita membahas tentang bagaimana ya uniknya menggunakan metode poligon dan jajar genjang. Nah, sobat semuanya, tentu ada juga kejadian yang di luar yang kita bahas. Maka itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya, yaitu tentang metode analitis. Nah, sehingga kalau nanti ada 3 metode ini, bisa kita ulas bersama-sama untuk memilih mana yang lebih baik. Nah, sobat semuanya, inilah pembahasan kita. Semoga mudah untuk dipahami dan semoga bermanfaat. Saya kira sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching this video. Jangan lupa untuk like, comment, dan share. Semoga video yang bermanfaat ya. Jangan lupa juga untuk ikuti segmen Lentera Ilmu lainnya. Sampai bertemu di video selanjutnya.